Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Sudah hampir 5 tahun sejak kami terakhir masuk ke dalam rumah itu. Pintu depannya sekarang berkarat, rumput liar menjalar, hingga ke tangga teras. Tirai jendela yang dulu dijahit sendiri oleh nenek, kini lusuh, pudar, dan menggantung tak sempurna. Seperti seseorang pernah menariknya dari dalam. Tiap kali aku melewati gang sempit menuju rumah itu, selalu ada bisikan kecil di kepala yang memaksa aku untuk jangan menoleh. Tapi hari itu aku tetap menoleh, entah kenapa. Dan di balik kaca ruang tamu, kulihat kursi rotan itu masih di tempat yang sama, dan seseorang sedang duduk di atasnya. Tubuhnya membelakangiku, rambutnya panjang dan keabu-abuan, kepalanya sedikit tertunduk, dan tangan kirinya bergerak pelan menyisir rambutnya. Seperti dulu nenek menyisir rambut tiap sore menjelang maghrib. Lalu dia berhenti, dan kepalanya berputar ke arahku. Bukan sekadar menoleh, tapi benar-benar berputar pelan, seperti tidak ada tulang lehernya. Matanya tidak terlihat, wajahnya seperti cekung, seolah waktu mengisap seluruh kehidupan dari raut itu. Aku membeku, tak bisa bergerak, tak bisa bernapas. Tiba-tiba, kipas eng tua yang sudah rusak sejak dulu terdengar menyala dari dalam rumah, menderu pelan, serak, dan berderit. Lalu suara menyusul, "Bayu, kamu belum sembuh. Kamu belum boleh pergi." Aku lari. Sampai hari ini, setiap kali aku mencium bau minyak kayu putih, tubuhku langsung dingin. Keringat mengalir tanpa sebab, karena aku tahu rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Dan nenek tidak pernah benar-benar pergi. Namaku Indah, dan dari semua cucu nenek, akulah yang paling sering tinggal bersamanya. Sejak kecil, aku sudah terbiasa tidur di rumah nenek yang terletak di ujung gang kecil di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Letaknya agak masuk dari jalan utama, hanya bisa dilalui sepeda motor atau jalan kaki. Di kanan kirinya banyak rumah tua lainnya, tapi rumah nenek adalah yang paling tua dan paling sepi. Orang-orang sering bilang rumah nenek terasa teduh. Dindingnya dari batako yang diplester kasar, catnya putih pudar, dan jendelanya beser-beser dengan kisi kayu jati. Di halaman belakang ada pohon belimbing dan sumur lama yang ditutup papan semen sejak aku kecil. Tapi di mataku, rumah itu lebih dari sekadar bangunan tua. Di dalamnya tersimpan semua kenangan masa kecilku. Nenek orangnya sangat bersih dan rapi. Walau hidup sendirian sejak kakek meninggal, rumahnya selalu harum minyak kayu putih dan masakan hangat. Pagi-pagi nenek suka menyapu halaman pakai sapu lidi, lalu duduk di kursi rotan sambil menyisir rambut panjangnya yang sudah penuh uban. Aku suka memperhatikan rambutnya yang keperakan, wajahnya yang keriput tapi tenang, dan gerakan tangannya yang pelan. Dulu, rasanya rumah itu penuh ketenangan, tapi kalau diingat-ingat sekarang, tidak semua bagian rumah nenek terasa nyaman. Ada satu ruangan kecil di belakang dapur, dulunya gudang, tapi sekarang kosong. Pintu ruangan itu selalu tertutup. Nenek bilang itu tempat penyimpanan barang lama, tapi anehnya, tak pernah sekalipun aku melihatnya dibuka. Pernah sekali aku coba intip dari celah pintu, dan aku mencium bau. Seperti tanah basah yang tercampur bunga melati layu. Bukan bau busuk, tapi seperti sesuatu yang lama tak dijamah manusia. Dulu aku sering tani-tania ke nenek soal ruangan itu, tapi beliau hanya tertawa dan berkata, "Di rumah ini, jangan semua tempat kamu buka. Ada yang memang lebih baik dibiarkan diam." Kalimat itu dulu tak kupikirkan dalam-dalam, tapi sekarang aku mengerti maksudnya. Rumah itu memang tidak pernah terasa benar-benar kosong. Bahkan ketika hanya ada aku dan nenek, kadang saat malam, dari kamar tidurku yang menghadap ruang tengah, aku dengar suara langkah pelan, langkah seperti orang yang memakai sandal jepit bergerak dari dapur
ke ruang tamu, lalu bertepat di depan pintuku. Tapi ketika aku buka pintu, tak ada siapa-siapa. Nenek bilang itu mungkin suara kucing, tapi aku tahu suara kucing tidak pernah seberat itu. Waktu aku cerita ke mama, dia cuma bilang, namanya juga rumah tua, pasti banyak suara-suara. Tapi aku tahu, suara itu bukan suara rumah, bukan suara kayu atau atap. Itu suara seseorang. Tapi aku tidak pernah takut. Selama nenek masih ada, rumah itu terasa seperti pelindung, seperti pelukan. Dan mungkin itulah alasan kenapa semua ini mulai berubah. Setelah beliau pergi, nenek meninggal pada hari Jumat sore. Pertengahan bulan Juni, langit mendung sejak pagi. Hujan turun sebentar, lalu berhenti. Tidak ada petir, tidak ada angin besar, tapi suasananya aneh, seperti udara di rumah nenek terasa lebih berat dari biasanya. Waktu itu, aku sedang duduk di ruang tengah, membantu mama menggulung sajadah. Setelah salat asar, tiba-tiba terdengar suara mangkuk jatuh dari kamar nenek. Kami langsung lari ke dalam. Nenek sudah tergeletak di lantai, napasnya lemah, matanya setengah terbuka. Di sebelahnya ada mangkuk kosong yang biasa dipakai untuk ramuan herbal jahe, merah, dan madu. Mama panik, segera memanggil ambulans. Tapi semuanya terlalu cepat. 1 jam setelah masuk IGD, nenek dinyatakan meninggal. Dokternya bilang, ada komplikasi ringan yang tak terdeteksi. Tapi jujur, kami semua tidak menyangka. Nenek memang sudah tua, tapi beliau masih kuat, masih bisa menyapu halaman dan masak sendiri. Tidak ada tanda-tanda tubuhnya melemah. Yang membuatku lebih terguncang adalah sesuatu yang kurasakan saat kami kembali ke rumah malam itu untuk bersiap mengurus jenazah. Kamar nenek dikunci sejak beliau dibawa ke rumah sakit. Tapi saat aku masuk untuk mengambil mukena dan pakaian salatnya, aku langsung mencium bau aneh. Bukan bau keringat, bukan bau kamar tua, tapi bau seperti bunga yang disiram air sumur dingin, menyengat, dan basah. Aku berdiri di ambang pintu cukup lama. Bau itu datang dari sisi kiri tempat tidur, dekat laci kecil tempat nenek menyimpan minyak kayu putih dan sisir gadingnya. Tapi yang membuatku benar-benar merinding, bantal tempat nenek biasa tidur masih hangat. Padahal sudah lebih dari 3 jam sejak beliau pergi. Aku tidak cerita ke siapa-siapa waktu itu. Rasanya aneh. Rasanya seperti aku sedang membesar-besarkan. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu sesuatu belum selesai di rumah ini. Kami menginap semalam untuk memandikan dan menyolatkan jenazah. Keesokan paginya, nenek dimakamkan di TPU Jagakarsa, hanya 5 menit dari rumah. Setelah tahlilan hari ketiga, rumah itu dikunci. Mama memutuskan kami semua tinggal di rumah kami sendiri dulu, supaya rumah nenek tidak terlalu ramai. Katanya, biarkan tempat itu tenang dulu. Tapi aku tidak pernah benar-benar tenang, karena sejak malam ketiga wafatnya nenek, aku mulai bermimpi, mimpi yang selalu sama. Aku berdiri di depan pintu kamar nenek, lampunya mati, tapi dari dalam terdengar suara nafas pelan, berat, dan teratur. Seperti seseorang sedang tidur. Dan belum pergi, tepat di hari ke-40, wafatnya nenek, kami kembali ke rumah itu. Tidak banyak tamu yang diundang, hanya keluarga inti dan 2 tetangga terdekat yang sejak dulu sering bantu nenek. Aku ingat betul siang itu sangat terik, tapi begitu kami sampai di depan rumah nenek, suasananya berbeda. Jalan gang itu seperti lebih sepi dari biasanya. Sepi yang bukan karena tidak ada orang, tapi sepi yang terasa berhenti di depan pagar rumah nenek. Ayah mematikan mesin mobil. Aku keluar paling dulu, membawa termos air dan kantong plastik isi sajadah. Begitu membuka pagar besi kecil yang sudah berkarat, aku langsung mencium bau khas rumah itu. Bau debu kayu, minyak kayu putih, dan sedikit bau bunga yang sulit dijelaskan. Seperti bunga yang sudah dipetik terlalu lama. Mama membuka pintu rumah. Bunyi engselnya nyaring. Dan begitu pintu terbuka penuh, hawa dalam rumah menyambut kami seperti kabut dingin. Tidak, AC tidak menyala. Tidak ada kipas. Tapi dalam rumah nenek itu dingin, lembab, seperti tak pernah dihuni manusia selama berbulan-bulan. Padahal baru 37 hari yang lalu terakhir kami ke sana. Aduh, kenapa jadi kayak rumah kosong ya?
kata Mama pelan, sambil menyeka debu di meja ruang tamu. Aku hanya berdiri di tengah ruangan. Karpet bulu tipis yang biasa dipakai nenek untuk salat masih tergulung di pojok. Jam dinding mati di angka jam 2:17 menit. Tapi itu biasa, jam itu memang rusak sejak lama. Yang tidak biasa adalah gorden kamar nenek. Gorden itu setengah terbuka, dan aku ingat persis waktu kami mengunci rumah terakhir kali. Gorden itu tertutup rapat karena Mama sendiri yang menutupnya. Aku masuk ke kamar nenek, pelan-pelan, sendiri. Spraynya masih sama, bantalnya ada 2, di atas meja rias, minyak kayu, putihnya tertutup rapat. Tapi yang membuat bulu kuduku berdiri, ada lipatan kecil di atas kasur, seperti bekas orang baru saja duduk di tepi ranjang. Aku mendekat, tidak berani sentuh, tapi aku tahu bentuk lekukan seperti itu. Dulu, nenek selalu duduk di situ setiap habis wudhu, mengeringkan kaki, dan memakai bedak tabur. Aku mundur keluar kamar, tidak bilang apa-apa ke Mama. Tahlilan sore itu berlangsung cepat. Tetangga yang datang hanya duduk sebentar, lalu pamit karena katanya mau ke pengajian lain. Tapi wajah mereka agak pucat saat duduk di ruang tamu, seperti tidak nyaman malamnya. Kami memutuskan untuk menginap 1 malam. Hanya aku, Mama, Ayah, Kak Reza, dan Rani. Tidak ada yang benar-benar ingin menginap, tapi entah kenapa tidak ada juga yang mengusulkan untuk langsung pulang. Saat kami mulai gelar kasur di ruang tengah, tiba-tiba angin dari arah belakang berhembus kencang. Jendela dapur terbuka sendiri, padahal tadi terkunci. Gorden tepis berkibar sampai ke langit-langit. Ayah berjalan ke dapur untuk menutupnya, lalu terdiam. "Kok bisa kebuka ya?" gumamnya. Aku ikut mendekat, dan di kusen jendela itu ada jejak, bekas tangan panjang dengan 5 jari. Tapi bukan seperti tangan manusia biasa. Telapak itu lebih kurus, lebih panjang, dan seperti lengket. Ayah mengusapnya pelan, lalu diam. Kami saling pandang. "Sudah, kita tidur saja. Jangan pikir aneh-aneh," katanya akhirnya. Tapi malam itu, tidak ada yang bisa benar-benar tidur, karena setelah lampu dimatikan, kipas angin tua yang ada di kamar nenek yang sudah rusak sejak bertahan-tahan, lalu tiba-tiba berputar pelan dan berderit seperti ada yang meniupkan napas di tengah. Sunyi. Aku yang paling terakhir masuk kamar malam itu. Mama dan Ayah tidur di ruang depan, dekat televisi. Kak Reza tidur di ruang tengah bareng Rani. Entah kenapa, mereka seperti menghindari kamar nenek. Mungkin karena kamar itu paling sunyi, atau karena hanya aku yang masih berani di dalamnya. Tapi buatku, kamar ini penuh kenangan. Dulu, tiap kali menginap di rumah nenek, aku selalu tidur di sampingnya. Dia suka mengelus rambutku sampai aku tertidur. Kadang, kami salat berjamaah di dalam kamar. Aku bahkan ingat persis di mana dia menyimpan tisu, minyak kayu putih, dan bedak tabur. Malam itu, aku tiduran menghadap dinding. Lampu kamar sengaja kupadamkan. Hanya cahaya kuning dari lorong luar yang menyusup lewat celah pintu. Awalnya biasa saja, tapi sekitar jam 1:30 malam, aku terbangun. Bukan karena suara, tapi karena bau minyak kayu putih kuat sekali, hangat, tajam, dan familiar. Persis seperti aroma yang nenek pakai setiap malam sebelum tidur. Biasanya aku suka aroma itu, tapi malam itu baunya terlalu pekat, seolah-olah botolnya tumpah atau disiramkan langsung ke atas kasur. Aku membuka mata, berdiri perlahan. Kulihat ke sekeliling kamar gelap dan dingin, lalu terdengar suara klik, 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 klik. Kipas angin tua di sudut kamar yang sudah rusak dan bahkan kabelnya digulung sejak lama menyala pelan. Baling-balingnya berputar. Suaranya kasar, berderit, seperti terengah-engah. Anginnya lemah, tapi cukup membuat tirai jendela bergerak pelan-pelan. Aku tidak langsung panik, tapi jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku dekati kipas itu, ingin memastikan, dan betul kolokannya masih digulung, tidak tersambung kemana-mana, tapi kipas itu menyala. Aku melangkah mundur perlahan, dan saat aku kembali ke kasur, netlet basah, aku sentuh,
bukan air biasa, sedikit lengket, hangat, dan berbau minyak kayu putih, seperti baru dituangkan dari botol. Tanganku gemetar, aku menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa, tapi suasana kamar berubah. Udara seperti terhenti, waktu seperti menunda detiknya. Lalu, terdengar pelan dari pojok kamar, di dekat lemari. "Indah, kamu kedinginan ya?" Suaranya lembut, pelan, tapi terlalu dekat. Aku berdiri secepat mungkin dan keluar kamar. Nafasku pendek. Aku lari ke ruang tengah dan langsung menyelip di antara Rani dan Kak Reza yang sudah tidur. Tak ada yang bangun, tak ada yang bertanya, tapi aku tahu aku tidak sendiri di kamar itu tadi. Don senggotku, hanya nenek yang memanggil namaku dengan suara setenang itu. Pagi harinya, aku bangun dengan rasa berat di kepala, entah karena kurang tidur atau karena mimpi semalam yang masih menggantung seperti kabut. Aku tidak cerita apapun ke mama. Bahkan ketika beliau tanya, kenapa aku tidur di luar kamar? "Gerah, Ma," jawabku singkat. Padahal kamar nenek malam itu justru terlalu dingin. Menjelang siang, setelah semua makan siang dan rumah mulai tenang, aku kembali masuk ke kamar itu. Sejujurnya, aku tidak berniat apa-apa. Aku hanya ingin memastikan semuanya normal. Meja, kasur, lemari, jendela, semua masih seperti kemarin. Hanya satu hal yang membuatku berhenti melangkah. Laci meja rias nenek terbuka. Laci itu biasanya sulit dibuka. Aku tahu karena dulu pernah mencoba, engselnya sudah berkarat. Harus ditarik dengan 2 tangan dan sedikit diguncang baru bisa terbuka. Tapi sekarang ia menganga lebar, seolah ada yang membukanya dengan mudah. Aku mendekat perlahan. Di dalamnya, seperti biasa, ada sisir tua dari gading, botol bedak tabur, dan sebuah botol kecil, transparan botol minyak kayu putih. Tapi yang membuatku benar-benar berhenti bernapas sejenak adalah botol itu penuh. Padahal aku ingat, benar-benar ingat, saat kami membereskan kamar nenek, pas hari pertama beliau wafat, botol itu tinggal 1/4 dan sudah miring ke sisi. Mama bahkan sempat bilang, "Ini dibuang saja, ya, udah lama." Tapi sekarang botol itu penuh dan terbuka. Aromanya kuat, menyengat, bukan bau dari minyak yang lama, tapi seperti botol baru yang baru saja dipakai. Aku tidak menyentuh apapun, hanya berdiri di depan meja rias itu dengan tubuh menegang. Laci itu seperti menantangku untuk menyentuhnya, tapi aku tidak punya keberanian. Saat aku mundur 1 langkah, kaca cermin besar di meja rias berembun sedikit, walau tak ada AC dan tak ada alasan logis untuk kelembaban. Dan di sana, samar, aku melihat sesuatu di pantulan kaca. Seperti bayangan hitam berdiri tepat di belakangku, tapi begitu aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Cermin itu hanya menunjukkan aku sendiri. Wajahku pucat, mataku sayu, tapi bau itu tetap ada. Semakin menyelimuti, aku menutup kembali laci pelan-pelan. Tapi saat mendorongnya masuk, engsel yang semalam macet tiba-tiba mengeluarkan bunyi kriek yang panjang dan berat, seolah tidak suka ditutup kembali. Aku langsung keluar, tak mau kembali ke sana untuk sisa hari itu. Dan mulai saat itu, aku yakin satu hal, ada yang membuka laci itu, dan itu bukan aku. Hari itu, rumah nenek kembali terasa seperti dulu, sunyi. Tapi bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang membuat langkah kaki sendiri terdengar seperti gangguan. Ayah sedang mengecek bagian atap yang bocor, Mama mau rapikan sisa sajian tahlilan, dan Kak Reza serta Rani sibuk dengan ponsel masing-masing di ruang tengah. Aku berdiri di depan pintu dapur, hendak mengambil kunci meteran listrik yang biasanya disimpan di gantungan dekat rak piring. Siang itu cuaca mendung, cahaya matahari hanya masuk samar lewat kisi jendela. Lampu dapur pun tidak terlalu terang. Begitu aku masuk ke dalam, bau lembab langsung menyergap. Bau khas dapur lama, sedikit amis, sedikit apek, dan ada sisa bau kayu bakar yang entah datang dari mana. Padahal nenek sudah tidak masak pakai kayu sejak puluhan tahun lalu. Tanganku baru menggapai gantungan kunci ketika aku melihat sesuatu dari arah pintu belakang dapur yang mengarah ke taman kecil dan sumur tua.
Pintunya tidak tertutup rapat. Celah kecil itu membuat cahaya tipis masuk, membentuk garis samar di lantai keramik yang kusam, dan di antara celah itu tangan muncul perlahan. Bukan tangan anak-anak, bukan tangan laki-laki kekar, tapi tangan keriput, tipis, tulangnya menonjol, dan kukunya agak panjang. Tangan itu seperti meraba-raba, bergerak pelan di kusen pintu, seolah sedang mencari sesuatu, atau memastikan sesuatu. Aku membeku, napas tercekat, aku tidak berani bergerak, bahkan untuk sekadar memanggil mama. Suara di sekitarku seolah tenggelam, yang tersisa hanya detak jantung di telinga. Tangan itu terus merayap perlahan di kusen, lalu diam tepat saat seolah menyadari keberadaanku. Aku mundur satu langkah, dan tangan itu menghilang. Aku langsung melongok keluar dapur, ke halaman belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada suara langkah, tapi tanah di sekitar pintu basah. Dan ada jejak kaki. Jejak kaki manusia, ukurannya kecil, seperti ukuran kaki perempuan tua, meninggalkan bekas lumpur yang membekas jelas di keramik dapur. Lalu berlanjut menuruni 3 anak tangga, menuju arah sumur. Sumur itu sudah ditutup sejak aku kecil. Papannya sudah lapuk, tapi tak ada alasan siapapun mendekatinya. Tapi sekarang, di atas papan penutup sumur itu, terlihat basah. Seperti ada sesuatu yang baru saja berdiri di atasnya. Aku tidak mendekat. Aku hanya berdiri dari jauh, mematung, memandangi jejak itu sampai perlahan leher mengering oleh angin sore. Saat aku akhirnya bisa bersuara, aku kembali ke dalam, pura-pura mencari gelas di rak, tapi tanganku masih gemetar. Sore itu, aku tidak cerita ke siapa-siapa. Bahkan sampai malam, aku hanya diam. Tapi diamku bukan karena takut semata. Diamku adalah karena sadar ada yang tidak ingin kami kembali ke rumah itu. Atau mungkin ada yang tidak rela kami pergi. Malam itu mama tidur paling terakhir. Aku tahu, karena ketika aku bangun sebentar untuk ke kamar mandi sekitar jam 2, kulihat lampu ruang tengah masih menyala. Dan mama sedang duduk bersandar di karpet, membolak-balik album foto tua milik nenek. Mungkin rasa rindunya belum benar-benar selesai. Setelah keluar dari kamar mandi, aku langsung kembali ke kasur. Tapi sebelum tertidur, aku sempat mendengar suara mama berbisik pelan, seperti memanggil seseorang. Mungkin ayah, tapi ayah tidur di lantai atas dan tidak mungkin mendengar. Sekitar pukul 3 dini hari, mama terbangun dari posisi tidurnya karena suara yang tak asing di telinganya. Suara gesekan rotan. Bukan suara keras, hanya lirih. Seperti seseorang yang baru saja duduk atau berdiri dari kursi tua. Dan suara itu datang dari ruang tengah. Mama membuka mata. Lampu ruang tengah masih menyala redup. Ia bangun pelan, menyampirkan selimut tipis ke bahu, lalu berdiri dan melangkah ke arah suara. Ruang tengah itu luas, tapi hanya ada satu kursi rotan, lama di pojok ruangan. Kursi favorit nenek. Kursi itu tempatnya duduk sambil menyisir rambut, atau sekadar menonton televisi, dengan kaki diselonjorkan ke bangku kecil. Kursi itu tidak pernah dipindahkan sejak nenek meninggal. Mama sendiri yang bilang, biar tetap di situ. Itu tempatnya, dan malam itu, kursi itu tidak kosong. Mama berhenti melangkah, nafasnya tertahan. Seseorang duduk membelakangi. Perempuan, rambutnya panjang, sedikit kusut, mengenakan baju daster motif bunga, yang sangat Mama kenali, karena ia sendiri yang membelikan. Daster itu untuk nenek tahun lalu. Sosok itu duduk tegak, kepala agak tertunduk, dan tangan kirinya bergerak pelan, seperti menyisir rambut. Mama tak langsung panik. Mungkin karena pikirannya belum penuh kesadaran, atau mungkin karena dalam hati kecilnya, ia tahu siapa sosok itu. Pelan-pelan, Mama mendekat, langkahnya ringan, tidak ada suara. Namun saat jaraknya tinggal sekitar 3 meter dari kursi itu, sosok itu lenyap. Bukan menghilang seperti bayangan kabur, tapi benar-benar tidak ada. Seolah ia tak pernah duduk di sana, hanya udara kosong yang tertinggal. Tapi kursi rotan itu masih bergoyang. Perlahan, terayun ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Lambat, tenang, seperti baru saja ditinggalkan oleh seseorang yang duduk terlalu lama.
Mama hanya berdiri di situ, tidak menangis, tidak berteriak. Ia hanya menatap kursi itu dan membisikkan sesuatu yang aku tidak tahu pasti bunyinya. Tapi mungkin doa atau mungkin permintaan maaf. Paginya, Mama tidak cerita pada siapa-siapa, tapi aku tahu dari wajahnya, pucat, matanya sayu, dan sejak hari itu, kursi rotan nenek tidak pernah disentuh siapapun lagi. Sampai sekarang pun, aku masih ingat posisi terakhirnya, menghadap ke pojok, membelakangi jendela, seperti seseorang yang sedang menunggu, atau mungkin sedang kembali. Suara itu pertama kali terdengar malam keempat, setelah kami kembali menginap. Jam 2 dini, hari aku terbangun karena rasa ingin buang air kecil, dan saat sedang berdiri di depan kamar mandi, aku mendengar sesuatu dari arah belakang rumah. Bukan suara keras, bukan suara orang berbicara, tapi suara yang sudah sangat akrab di telingaku. Sejak kecil, suara sapu lidi, pelan, berirama, mengerik lantai semen di halaman belakang. Srek, srek, srek. Aku berdiri mematung, tidak bergerak. Suara itu datang dari luar, dari arah sumur yang sudah lama ditutup. Suara itu terlalu jelas untuk dianggap mimpi atau sekadar ilusi. Dan yang membuatku lebih merinding, suara itu terdengar seperti milik nenek dulu. Sebelum sakit, nenek memang biasa menyapu halaman belakang jam segitu. Kadang jam 2:30 pagi, katanya antak, mengusir dingin dari lantai belakang. Waktu kecil, aku sering dengar juga. Tapi setelah dewasa, aku tahu tidak lazim orang bangun dan menyapu tengah malam, kecuali ada alasan lain. Malam itu, aku tak punya keberanian membuka pintu dapur. Aku hanya berdiri di balik tirai kecil, menahan napas, berusaha mengintip ke halaman, tapi tak terlihat siapa-siapa. Hanya samar-samar bayangan pohon belimbing yang menggoyang pelan tertiup angin. Tapi suara sapu lidi itu tetap ada, hingga perlahan menghilang. Besok paginya, aku tanya ke Mama. Tadi malam, Mama bangun, ya? Nyapu halaman? Mama menoleh, sedikit bingung. Enggak, Mama enggak keluar kamar sama sekali. Kenapa? Aku diam, tidak menjawab. Tapi malam berikutnya, suara itu kembali. Tepat jam 2 lewat sedikit. Suara sapu lidi dari halaman belakang. Dan kali ini, bukan aku saja yang mendengar. Kak Reza terbangun dan langsung duduk. Kami saling pandang. Tak ada yang berani bicara. Tapi dari mata kakakku, aku tahu dia dengar hal yang sama. Mama pun perlahan membuka pintu kamar. Berdiri di ambang, diam, wajahnya tegang. Ia tidak bilang apa-apa, tapi matanya memandang ke arah belakang rumah. Lama, sunyi, lalu dia tutup pintu pelan, seperti sedang menerima sesuatu yang tak bisa dia tolak. Keesokan harinya, kami periksa halaman belakang. Debu dan daun kering tersapu, membentuk jalur rapi dari pintu dapur menuju arah sumur. Dan di ujung jalur itu ada seikat sapu lidi berdiri tegak, disandarkan ke tembok. Padahal kami tidak menaruh apa-apa di sana. Sapu itu basah. Tetes airnya menetes pelan ke tanah kering, seperti baru saja digunakan. Rani baru kelas 5 SD waktu itu, anak bungsu di keluarga kami, paling penakut, tapi juga paling jujur kalau merasa ada yang aneh. Ia belum tahu banyak soal mimpi, tanda-tanda, atau hal-hal yang menurut orang dewasa harus dijaga perasaan. Kalau dia takut, dia bilang takut. Kalau dia merasa sesuatu tidak beres, dia langsung cerita. Dan pagi itu, Rani bangun dengan wajah pucat, matanya sembab, seperti baru saja menangis, dan dia tidak langsung bicara. Biasanya dia cerewet, minta sarapan ini itu, tapi hari itu, diam, duduk di sudut ruang tengah, menatap ke arah kamar nenek, yang pintunya tertutup. Mama yang pertama sadar. Rani, kenapa sayang? Rani tidak langsung jawab, tapi beberapa saat kemudian, suaranya pelan, hampir seperti berbisik. Aku mimpi nenek semalam. Semua langsung diam, bahkan ayah yang sedang membaca koran menurunkan kacamatanya. Mimpi apa Rani? Tanyanya hati-hati. Nenek duduk di lantai kamar. Dia pakai daster bunga yang kemarin di kursi, tapi dia nangis, Ma. Nenek nangis terus. Nangis kenapa? Tanya Mama. Suara mulai berubah. Rani menarik napas, matanya mulai berkaca. Dia bilang, aku belum siap pergi. Rumah ini
Belum selesai, seketika ruangan menjadi sangat sunyi. Aku menelan ludah, dadaku sesak. Aku tahu mimpi anak kecil sering dianggap cuma bunga tidur, tapi kali ini rasanya tidak. Karena semalam aku juga bangun sekitar jam 2, dan saat itu aku mendengar suara sapu lidi lagi bersamaan dengan suara pelan dari dalam kamar nenek. Seperti seseorang mengerang atau menangis tertahan. Tapi aku tak berani buka pintu. Dan sekarang, Rani mengalaminya dalam mimpi. Dengan kata-kata yang terlalu jelas untuk ukuran anak kecil. Aku belum siap pergi. Mama mengusap rambut Rani, berusaha menenangkan. Tapi tangannya gemetar. Matanya menatap kosong ke arah kamar nenek. Seolah menyadari sesuatu yang belum sempat dia terima sejak hari pemakaman. Sejak pagi itu, Rani menolak tidur sendiri. Dia hanya mau tidur di dekat mama. Dan setiap malam, minta lampu menyala. Katanya, kalau gelap, dia bisa dengar suara nenek menangis di dekat telinganya. Malam itu udara lebih dingin dari biasanya. Angin dari luar berdesir pelan melewati celah-celah atap. Kami semua sudah tidur sejak jam 10. Dan lampu ruang tengah sengaja dibiarkan menyala redup karena Rani masih sering terbangun dengan tangisan. Sekitar pukul 2 lewat sedikit, aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Aku bangkit pelan dari kasur gulung dan berjalan setengah mengantuk ke lorong sempit yang menghubungkan ruang tengah dengan dapur dan kamar mandi. Saat aku sampai di ujung lorong, langkahku terhenti. Lampu kamar mandi memang mati, tapi jendela kecil di atasnya membiarkan sedikit cahaya remang dari luar masuk. Dan di sana ada bayangan tubuh seseorang, tegak, diam, berdiri, menempel dari sisi luar jendela kamar mandi. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam di sana. Terlihat bagian kepala dan bahunya, seperti seseorang sedang menunduk sedikit, memperhatikan sesuatu di dalam, atau mendengarkan. Mataku membelalak, nafasku membeku. Aku tahu persis tidak ada siapa-siapa di luar rumah. Semua pagar dikunci, dan tak mungkin ada tetangga berkeliaran di luar jam segini. Bayangan itu tidak buram seperti daun atau ranting. Bentuknya terlalu jelas, seperti tubuh manusia, tapi sedikit lebih kecil dari orang dewasa. Tubuhnya miring, seperti berat ke salah satu sisi, dan rambutnya menggantung. Aku mundur 2 langkah, dan bayangan itu menghilang. Bukan menggeser atau berjalan pergi, tapi benar-benar lenyap dalam sekejap, seperti tidak pernah ada. Aku beranikan diri menyalakan lampu kamar mandi dan membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat aku menengadah ke arah jendela kecil di atas kloset duduk, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku merinding sampai kaki. Embun, dan di atas embun itu, bekas telapak tangan kecil, 3 tapak jari, sedikit miring. Ukurannya tidak seperti tangan anak-anak biasa. Lebih kecil, tapi jejaknya sangat jelas. Seolah baru ditempelkan barusan. Tanganku gemetar saat membuka keran. Air terasa dingin seperti es. Aku cipratkan ke wajah, mencoba menyadarkan diri, tapi tubuhku tetap gemetar saat kembali ke ruang tengah. Aku tidak cerita ke siapa-siapa pagi harinya. Tapi sejak malam itu, aku tidak pernah lagi ke kamar mandi tanpa menyalakan lampu dan menutup tirai jendela. Karena setiap kali melihat kaca di sana, aku takut melihat bayangan itu kembali. Atau, lebih buruk lagi, ia sedang menunggu. Suara itu membangunkan kami semua. Sekitar pukul 1:15, rumah mendadak bergema oleh suara piring pecah nyaring, memantul dari arah dapur. Bunyinya begitu jelas, seperti piring keramik jatuh dari rak tinggi dan hancur membentur lantai. Aku langsung bangun duduk. Kak Reza menyalakan lampu ruang tengah. Mama keluar kamar sambil merapikan kerudung tidurnya. Ayah menyusul dari lantai atas. Tak satu pun dari kami berbicara. Kami hanya saling pandang dalam diam. Semua tahu suara itu nyata. Tanpa bicara, kami bergerak ke arah dapur. Aku berjalan paling depan. Lampu dapur belum menyala. Jadi cahaya dari ruang tengah yang menyusup membuat bayangan di dinding bergoyang pelan. Aku tekan saklar. Lampu menyala dan kami semua terdiam. Tidak ada pecahan lantai bersih. Rak piring utuh. Semua gelas dan mangkuk
masih tersusun rapi. Tidak ada serpihan apapun, tidak ada suara jatuh yang bisa dijelaskan oleh angin, tikus, atau hewan kecil lain. Tapi yang membuat bulu kuduk kami berdiri adalah meja makan. Di sana ada satu piring bersih, diletakkan rapi di tengah meja, seperti habis dipakai, tapi di atasnya tertata sebuah kue cucur masih hangat dengan bau harum gula merah yang menusuk hidung. Kue itu bulat, dengan pinggiran renyah dan tengahnya lembut, persis seperti yang biasa nenek buat. Mama melangkah pelan mendekati piring itu. Tangannya gemetar saat menyentuh pinggiran piring. Lalu ia menarik napas pelan dan berkata nyaris berbisik, "Cucur buatan Mama." Kami semua diam. Kue cucur itu memang kue kesukaan nenek. Tiap malam Jumat, ia selalu membuatnya. Kadang-kadang dengan teh manis panas. Tapi tidak ada satupun dari kami yang membuat atau membeli kue itu hari ini. Dan piring itu kami tidak pernah meletakkannya di meja malam ini. Bahkan sebelumnya, Mama bilang semua piring bersih sudah disimpan di rak. Ayah akhirnya angkat suara. "Sudah, mungkin cuma kebetulan. Tapi suaranya lemah dan tidak ada dari kami yang menyentuh kue itu. Tak ada yang sanggup." Malam itu, kami kembali ke tempat tidur masing-masing. Tapi tak satu pun dari kami bisa tidur. Karena bukan hanya suara piring yang membuat kami takut, tapi kenyataan bahwa sesuatu yang seharusnya sudah pergi seolah kembali dan masih melakukan kebiasaannya, bukan untuk menakuti, tapi untuk memberitahu, "Aku masih di sini." Ayah kami bukan tipe orang yang mudah percaya pada hal gaib. Sejak dulu ia selalu bilang, "Kalau takut, jangan dibiasakan percaya. Nanti semua jadi alasan." Ia insinyur sipil, logis, disiplin, dan jarang menunjukkan emosi. Tapi beberapa hari terakhir, kami semua mulai melihat perubahan. Ayah jadi pendiam, wajahnya sering kosong, seperti sedang berpikir berat. Malam-malam, dia duduk sendiri di kursi rotan dekat jendela, menatap keluar, lama sekali. Seringkali tidak menjawab ketika dipanggil. Mama sempat bilang, mungkin ayah stres karena urusan warisan dan rencana menjual rumah nenek yang belum juga disepakati. Tapi yang terjadi malam itu membuat kami semua mulai takut. Jam 2:04. Aku terbangun karena mendengar suara rendah dari ruang depan. Bukan televisi, bukan radio. Suara ayah, seperti sedang bicara dengan seseorang. Aku intip dari balik tirai ruang tengah. Dan di sana, kulihat ayah sedang duduk menghadap pintu utama berbicara. Tangannya bergerak pelan, seperti menjelaskan sesuatu. Nadanya tenang, sesekali agak tinggi seperti sedang membantah. Tapi tidak ada siapa-siapa di depannya, hanya ruangan kosong dan dinding. Aku dengar jelas sebagian kalimatnya. "Kan kita juga butuh uang, Mama." Lalu diam sebentar. Lalu, "Bukan maksud enggak hormat, tapi kalau rumah ini terus begini, siapa juga yang mau tinggal?" Aku menahan napas. Kak Reza bangun juga, berdiri di belakangku. Kami berdua saling pandang, lalu ayah tiba-tiba memukul lututnya sendiri dan berkata agak keras, "Nggak bisa gitu terus dong. Rumah ini kan udah kosong." Lalu, diam. Wajahnya menegang, cenggangannya mengepal. Tak lama kemudian, ayah berdiri, melangkah ke kamar, menutup pintu, seperti orang yang habis berdebat dengan seseorang yang tak kasat mata. Besok paginya, kami duduk bertiga di meja makan. Mama mencoba membuka obrolan hati-hati. "Ayah, semalam ngomong sama siapa?" Ayah diam, tidak langsung menjawab. Wahanya lelah, tapi akhirnya dia berkata dengan suara pelan, "Tiap malam, Mama datang, duduk di pojok dekat lemari. Kadang cuma diam, kadang ngomong." "Ngomong apa?" tanya Mama, mulai panik. Ayah menatap kami satu persatu. Katanya, "Jangan jual rumah ini, jangan biarkan orang lain tinggal di sini. Ini rumah dia, tempat dia pulang." Kami semua terdiam, tak satu pun bicara. Tapi dalam hati, kami masing-masing. Satu kalimat mulai tumbuh seperti akar. Rumah ini belum selesai ditinggalkan. Hari itu mendung, udara terasa berat dan lembab. Seperti hujan sebentar lagi turun, tapi tertahan. Mama menyuruhku mengambil selimet-selimet tua dari lemari pakaian nenek di kamarnya untuk dicuci. Kak Reza ikut membantu, walau lebih banyak duduk sambil main ponsel. Membuka lemari tua itu perlahan. Bau kapur barus
langsung menyeruak, bercampur dengan wangi kayu tua dan sedikit aroma minyak kayu putih yang entah kenapa tak pernah benar-benar hilang dari kamar ini. Ditumpukan paling bawah saat menarik gulungan kain batik dan sarung, tanganku menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah kotak kecil dari seng kusam dengan tutup sedikit berkarat. "Apa itu?" tanya Kak Reza. Aku angkat kotak itu ke atas tempat tidur, membukanya pelan. Di dalamnya ada beberapa foto lama, beberapa uang logam tahun 80-an, dan sebuah amplop coklat kusam. Namaku tertulis di pojoknya. Tinta sudah pudar, tapi masih terbaca. Untuk Indah buka. Kalau Mama sudah nggak ada, jantungku berdetak lebih cepat. Kak Reza ikut menunduk, tapi tak bicara. Ku pelintir pelan penutup amplop dan menarik isinya keluar. Selembar kertas tipis, ditulis tangan dengan pulpen biru yang tintanya sudah menembus ke balik halaman karena usia. Aku membaca dengan suara pelan, terbata-bata, "Indah, atau siapapun yang baca ini, jangan tinggalkan rumah ini terlalu lama. Jangan biarkan kosong, dingin dan gelap. Rumah ini sudah terlalu lama berdiri, terlalu banyak hal yang disimpannya. Rumah ini tak suka ditinggalkan. Kalau terlalu lama sepi, dia akan memanggil kembali. Kadang bukan yang kalian harapkan. Kalau bisa, biarkan ada suara, ada langkah kaki, ada doa." Tanganku gemetar. Kupandangi Kak Reza. Wajahnya serius, tidak ada senyum, tidak ada komentar. Ia hanya mengangguk pelan, seolah mengerti sepenuhnya bahwa rumah ini tidak pernah benar-benar biasa. Malam harinya, kami membaca ulang surat itu bersama Mama dan Ayah. Mama menangis pelan, Ayah hanya diam. Tapi, aku lihat tangannya menggenggam lutut dengan kuat, seperti sedang menahan sesuatu yang ingin ia keluarkan. Sejak malam itu, kami mulai paham. Mungkin rumah ini tidak jahat, tapi ada sesuatu yang menempel padanya. Sesuatu yang hidup dari kehadiran, dari kebiasaan, dari suara-suara yang dulu mengisi hari-hari nenek. Dan ketika rumah itu ditinggalkan, ia akan memanggil kembali. Hari itu tahlilan ke-7, setelah kami pulang ke rumah nenek. Suasananya ramai karena beberapa tetangga lama datang, termasuk seorang perempuan tua yang dulu pernah bekerja sebagai pembantu di rumah ini, Bu Lela. Usianya sekarang mungkin hampir 70. Badannya sudah bungkuk sedikit, tapi senyumnya masih sama. Seperti waktu kecil aku ingat, dia sering memberiku teh manis diam-diam di sore hari. Kalau aku main terlalu lama di halaman, setelah acara tahlil selesai dan sebagian besar tamu pulang, Bu Lela duduk di serambi samping, menatap rumah ini lama sekali. Mama yang duduk di dekatnya lalu berkata pelan, "Bu Lela, rumah ini rasanya kayak beda ya." Sekarang Bu Lela hanya tertawa kecil, tapi tidak lepas dari kesan canggung. Lalu dia berkata, suara pelan, nyaris seperti tidak ingin didengar siapa pun, "Dari dulu rumah ini memang suka begitu, Bu." Mama menoleh. "Maksudnya, saya dulu sering lihat hal-hal aneh, tapi nggak pernah saya bilang takut." Kami ikut duduk, aku dan Kak Reza saling pandang, hening sejenak sebelum Bu Lela melanjutkan. "Waktu saya masih bantu-bantu di sini, kira-kira 10 tahun lalu, saya pernah tidur di ruang belakang. Jam 2 atau 3 pagi, saya kebangun karena dengar suara sandal gesek kayak orang jalan pakai sandal jepit. Saya pikir itu mamah nenek kalian, tapi waktu saya intip dari balik tirai, saya lihat dia berjalan pelan di luar rumah. Masalahnya, saya tahu betul waktu itu mamah lagi tidur di kamar. Saya sendiri yang bantuin dia minum obat dan mengunci pintunya dari dalam. Kami semua diam." Bu Lela melanjutkan. Suaranya gemetar. Saya sempat lihat dia jalan melewati jendela ruang makan. Nunduk, jalannya pelan, tapi bayangannya nggak putus. Bayangannya panjang. Pas pagi saya tanya Mama, "Semalam keluar rumah, ya Ma?" Dia cuma senyum dan bilang, "Kadang yang keluar itu bukan saya, Le." Habis itu saya nggak berani tidur sendirian di sini lagi. Mama menutup mulutnya. Syok. Ayah hanya menatap tanah. Bu Lela lalu menepuk lututnya pelan, lalu berdiri. "Saya cuma mau bilang, mungkin rumah ini bukan cuma tempat tinggal, tapi juga tempat pulang, bahkan buat yang sudah nggak ada." Setelah Bu Lela pulang, suasana rumah terasa lebih berat. Kalimat terakhirnya menggema di kepala kami masing-masing.
bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat pulang. Dan sejak malam itu, aku mulai bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya sering kami dengar menyapu halaman? Siapa yang duduk di kursi rotan dan siapa yang terus-terusan mondar-mondir di luar jendela? Apakah nenek atau sesuatu yang menyaru nenek? Pagi itu, seperti biasa, Mama meminta kami membereskan beberapa ruangan karena akan ada tamu datang sore harinya. Tugas kami cukup sederhana, menyapu kamar-kamar, mengganti spray, dan membuka jendela agar udara segar masuk. Aku ke bagian kamar nenek. Saat tiba di depan pintu, aku memutar gagangnya dan tidak bergerak. Kuncinya terkunci dari dalam. Padahal, sejak nenek meninggal, kunci kamar itu selalu digantung di gantungan belakang pintu. Kami tidak pernah menguncinya lagi. Tak ada yang tinggal di dalam, dan tidak ada alasan siapapun menguncinya dari dalam. Aku mencoba lagi, pelan, lalu lebih keras, tetap tidak bisa dibuka. Aku panggil Kak Reza. Dia mencoba bantu membuka paksa gagang pintu, tetap tidak bisa. Mama menyusul, membawa kunci cadangan yang disimpan di dalam laci ruang tengah. Tapi saat dimasukkan, kuncinya tidak bisa diputar, seolah lubangnya ditahan dari dalam. Bukan rusak, tapi seperti disengaja. Akhirnya, ayah turun tangan. Kami bertiga mendorong pintu bersamaan, menghitung sampai 3, 1, 2, 3, brok. Pintu terbuka paksa. Bunyi engselnya melengking seperti jeritan pendek, dan kami bertiga langsung membeku saat melihat keadaan di dalam lemari pakion terbuka lebar. Padahal kami semua tahu, seminggu terakhir lemari itu tidak pernah dibuka, bahkan kuncinya pun masih menempel. Tapi kini, pintunya menganga. Baju-baju nenek tergantung rapi, tapi ada satu daster bunga yang disampirkan di pintu lemari, seperti baru saja dipilih untuk dipakai, dan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tempat tidur, bantal tersusun seperti bekas ditiduri. Bukan acak, bukan seperti angin menyapunya, tapi bentuknya cekung. Bagian tengahnya menurun, persis seperti ada seseorang yang baru saja tidur di situ. Spray sedikit kusut, seperti ditarik dari sisi kanan. Tidak ada debu di atasnya. Sialah, baru saja dipakai. Mama berdiri diam, kedua tangannya menggenggam kerudung. Aku berjalan pelan ke dalam, melihat lantai, melihat langit-langit. Semuanya tampak normal, tapi udara di kamar itu terasa lebih dingin dibanding ruangan lain. Sejuk yang tidak alami, seyekyang, seperti berasal dari sesuatu yang tidak kasat mata. Kami tidak berkata apa-apa. Mama hanya mengambil sapu lidi, membersihkan sebisanya, lalu menutup pintu kamar kembali. Tapi sejak itu, tidak ada satupun dari kami yang berani masuk ke kamar nenek sendirian lagi. Karena untuk pertama kalinya, kami merasa kamar itu bisa menutup sendiri, bisa memilih sendiri kapan ia ingin terbuka. Dan untuk siapa, telepon rumah di ruang tengah itu sudah jarang kami pakai. Sekarang semua orang lebih sering mengandalkan ponsel, tapi Mama tetap mempertahankannya, katanya, untuk joget-jaga. Atau kalau ada tetangga yang ingin menelepon dari luar. Dan malam telepon itu berdering tepat jam 1:47 dini hari. Awalnya aku mengira suara itu hanya mimpi, tapi ketika dering itu terus berlangsung dan tidak berhenti meski 5-6 kali, aku terbangun dan sadar. Telepon rumah berbunyi. Ruang tengah gelap, hanya ada cahaya dari lampu kecil di dekat altar foto nenek. Telepon terletak di atas meja rotan kecil, tepat di samping kursi tempat nenek biasa duduk. Aku keluar kamar, masih separuh sadar, dan melangkah ke arah telepon. Deringnya keras, nyaring, dan menembus dinding malam yang sepi. Tanpa berpikir panjang, aku angkat gagang telepon. Halo, tidak ada suara, hanya napas panjang, berat, seperti napas orang tua yang kelelahan. Aku diam, menunggu, berpikir mungkin ini salah sambung atau iseng. Tapi napas itu tetap ada, tak tergesa, tapi seperti sengaja ditahan-tahan menyimak. Aku ulangi, halo, siapa ini? Dan kemudian, dari ujung sana, pelan sekali, tapi jelas. Kau masih sakit, Indah. Suaranya serak, perempuan, lirih,
Tapi aku kenal betul suara itu. Itu suara yang membacakan doa sebelum tidur waktu aku demam, yang mengelus keningku pakai tangan dingin dan bau minyak kayu putih. Itu suara nenek. Tanganku langsung gemetar, jantungku berdegup keras, tenggorokanku tercekat. Aku ingin membalas, ingin bertanya, tapi tidak bisa. Suaraku seolah lumpuh. Lalu, klik, telepon ditutup dari seberang. Aku menatap gagang telepon yang masih dalam genggaman. Telingaku masih bergetar, dan saat aku meletakkannya kembali ke pangkalan telepon itu, langsung berdering lagi, cepat, tiba-tiba. Seolah dia tahu, aku belum menjawab. Aku mundur 1 langkah, lalu 2 langkah. Mama muncul dari arah dapur, matanya lelah, tapi waspada. "Siapa?" tanyanya cepat. Aku hanya bisa menjawab pelan, nyaris seperti bisikan. "Nenek." Sejak malam itu, telepon rumah kami tidak pernah kami sentuh lagi. Dan keesokan paginya, ayah mencabut kabelnya dari stop kontak tanpa sepatah kata pun. Awalnya cuma saluran air dapur yang mampet. Air dari wastafel sudah 2 hari tidak mengalir lancar. Saat dibuka, keluar bau seperti lumpur basi. Mama pikir mungkin ada sisa makanan menyumbat pipa. Tapi bahkan setelah dibersihkan, bau itu tetap datang. Akhirnya, ayah memutuskan memanggil tukang saluran air yang biasa dipakai tetangga. Pak Sarwo datang siang hari, membawa selang panjang dan alat sedot manual. Ia mulai dari lubang pembuangan dapur, lalu masuk ke belakang rumah, ke jalur pipa lama yang terhubung ke sumur belakang. Sumur itu sudah lama tidak dipakai. Penutupnya dari semen dan kayu, tebal, berat, dan sejak nenek sakit, bahkan tidak pernah dibuka lagi. Semua air rumah sekarang pakai PDAM. Tapi karena saluran utama melewati jalur sumur tua itu, Pak Sarwo bilang harus dibuka. Waktu tutup sumur itu digeser. Kami semua berdiri agak jauh. Aku, Kak Reza, dan Mama berdiri di pintu dapur. Ayah membantu mendorong tutupnya. Tapi baru separuh terbuka, bau itu langsung menyambar. Bau busuk menyengat, seperti daging yang direndam minyak kayu putih. Bau amis, bercampur wangi bunga yang terlalu tajam. Bau yang langsung membuat perut mual. Pak Sarwo mundur sambil menutup hidung. "Loh, ini bukan bau lumpur, Pak. Ini kayak bau bangkai dicampur minyak wangi." Kami mendekat pelan-pelan. Ayah mengerahkan senter ke dalam sumur. Airnya surut, dasarnya terlihat. Tapi bukan itu yang membuat kami membeku. Di atas permukaan air yang keruh dan dangkal, mengapung kelopak bunga melati yang sudah setengah busuk. Dan di sudut sisi sumur, tersangkut pada batu sehelai kain putih. Bukan kain biasa, bahannya seperti mori kasar. Ada ikatan simpul kecil di ujungnya, kumal, sedikit kecoklatan, dan dari bentuknya, itu potongan kain kafan. Mama langsung mundur dan terisak. Kak Reza membuang muka. Ayah, walau berusaha tenang, tampak kehilangan warna di wajahnya. Pak Sarwo tidak banyak tanya. Ia hanya berdiri diam, lalu pelan-pelan meletakkan kembali tutup semen ke atas mulut sumur. Tak ada saluran pipa yang bisa dibetulkan. Dari sana, kami semua tahu itu. Karena sumur itu bukan tempat air lagi. Entah kenapa, entah sejak kapan, tempat itu menjadi penyimpan sesuatu. Entah kenangan, entah sisa, atau mungkin janji yang belum ditepati. Sejak hari itu, tak ada yang berani berdiri di dekat sumur saat malam tiba. Dan kadang saat lewat ke arah belakang rumah, angin membawa lagi aroma melati dan kayu putih yang sangat khas. Dan saat itu terjadi, semua orang langsung mempercepat langkah tanpa bicara, tanpa menoleh. Aku masih ingat betul malam itu. Suasananya sepi sekali, tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik. Bahkan lampu jalan depan rumah pun seperti lebih redup dari biasanya. Kami sedang duduk di ruang tengah, membahas rencana untuk meninggalkan rumah selama beberapa minggu. Mama sudah mulai takut tinggal di sini terus. Ayah pun mengiyakan, meskipun tak banyak bicara. Kami sepakat setelah pengajian 100 hari nenek nanti, rumah akan dikunci sementara, dan kami semua akan pindah ke rumah tante di Depok. Tapi, begitu rencana itu disebut, Kak Reza tiba-tiba diam. Wajahnya yang tadi tenang langsung berubah tegang. Matanya memandang lurus ke arah altar foto nenek.
Aku duduk di sebelahnya dan langsung merasakan hawa tubuhnya berubah, hangat, lalu panas. Napasnya mulai berat. Tangannya mengepal. Aku nggak mau kemana-mana, katanya, pelan. Mama menoleh. Reza, kamu kenapa? Tapi dia tidak menjawab. Dia hanya menunduk, lalu tertawa kecil. Sebenarnya bukan suara Reza. Tawanya berat, serak, lambat, seperti suara orang tua yang sudah lama tak tertawa. Lalu dia berkata lagi, kali ini dengan suara yang kami semua kenali. Rumah ini rumahku, kalian nggak boleh pergi. Belum waktunya ditinggal. Itu suara nenek, tapi yang mengucapkannya adalah Kak Reza. Aku terpaku. Mama menjerit kecil. Ayah berdiri, setengah berlari ke arah Reza, mencoba menyadarkannya. Tapi Reza terus bicara. Mata setengah terpejam, badannya tegak tapi kaku. Tangannya seperti menggenggam sesuatu yang tak terlihat. Haji Udin belum dikirimkan doa. Arum masih menunggu di sumur. Tri belum diangkat kain kafannya. 3 nama, 3 kalimat yang tak kami mengerti. Tapi Mama langsung pucat. Astagfirullah, itu nama orang-orang yang sudah meninggal, bisik Mama lirih. Benar, aku ingat, nama-nama itu disebut dulu saat pemakaman. Mereka tetangga lama, yang juga meninggal dengan cara tak wajar. 1 tenggelam, 1 meninggal sendiri di rumah, 1 hilang. Dan ditemukan hanya potongan bajunya di sungai belakang kampung. Reza, atau sesuatu di dalam dirinya, terus berbicara. Kalian semua egois. Ini bukan cuma soal rumah, ini soal siapa yang ditinggal di dalam. Lalu ia menoleh ke arahku. Kau, Indah, kau pernah janji temani aku sampai akhir kan? Aku ingin bangkit, tapi kakiku lemas. Keringat dingin membanjiri leher dan punggungku. Mama menenggak. Ayah menggenggam bahu Reza sambil membaca doa keras-keras. Dan tiba-tiba Reza tersentak. Kepalanya mendongak, lalu jatuh ke belakang. Napasnya terengah, tubuhnya gemetar. Dia pingsan. Kami langsung mengangkatnya ke kamar. Sepanjang malam, Mama duduk menjaganya sambil membaca doa. Reza akhirnya bangun saat fajar. Bingung, lemah, dan tidak mengingat apapun. Tidak nama-nama itu. Tidak suara tawa, tidak rencana untuk pergi. Sejak malam itu, satu hal jadi jelas bagi kami. Rumah ini tidak suka dibicarakan soal kepergian. Dan kadang, ia bicara balik dengan suara yang paling kita rindukan. Kami tidak sempat menunggu hari ke-100. Terlalu banyak hal yang terjadi. Terlalu sering kami terbangun tengah malam oleh suara langkah kaki, bisikan, ketukan jendela, atau bau melati yang datang entah dari mana. Mama sudah makin sering menangis diam-diam. Ayah tak lagi membantah setiap kali Mama minta pindah. Akhirnya, pagi itu, kami mulai mengemasi barang-barang penting. Tidak banyak yang dibawa, hanya pakaian, dokumen, dan foto-foto lama. Barang lain ditinggal begitu saja. Buku, perabot, bahkan pakaian nenek di lemari kami lipat dan biarkan tetap di sana. Sore harinya, mobil sewaan datang. Rumah itu hening, seolah mengerti kami akan pergi Lenget Mendong. Angin sejuk, tapi anehnya, tidak ada suara burung, jangkrik, atau anak-anak main layang-layang seperti biasanya. Semuanya terasa terlalu tenang. Sebelum naik ke mobil, aku kembali masuk ke dalam rumah. Sebentar, aku berdiri di ruang tengah, memandangi foto nenek di altar kecil yang mulai berdebu. Kupandangi sadet-sadet rumah yang pernah penuh tawa, meja kayu tempat nenek biasa menyiapkan cucur, kursi rotan tempat dia menyulam, dinding yang penuh noda tangan kami saat kecil. Lalu, aku melihatnya di pojok ruang tamu, tepat di dekat lemari buku. Sosok nenek, dia berdiri diam, mengenakan daster bunga kesukaannya. Rambutnya digelung rapi, tubuhnya tegak, tidak seperti shot-shot terakhirnya yang lemah dan ringkih. Don yang paling jelas, dia tersenyum. Senyum lembut, sama seperti yang biasa ia berikan saat aku pulang sekolah. Aku tidak bisa bicara, tidak bisa lari, tapi juga tidak takut, hanya sangat sedih. Aku menunduk, dan saat menoleh lagi, dia sudah tidak ada. Tersisa hanya bau samar minyak kayu putih dan aroma melati yang sempat singgah sebentar. Aku keluar rumah dan menutup pintu pelan. Tidak dikunci, hanya ditutup.
kami meninggalkan rumah itu. Hari itu juga tidak ada yang bicara sepanjang perjalanan. Tapi semua tahu, kami bukan pergi karena ingin. Kami pergi karena di dalam rumah itu ada yang belum siap ditinggal. Sudah hampir 2 tahun sejak kami tinggalkan rumah itu. Kunci rumah masih disimpan ayah. Tapi tak satu pun dari kami punya keinginan untuk kembali. Tak ada yang berani menyewakan, apalagi menjualnya. Mama biarlah tetap seperti itu. Biarlah rumah itu beristirahat, katanya. Tapi rumah itu tidak pernah benar-benar beristirahat. Kami tinggal cukup dekat untuk kadang-kadang mendengar kabar dari tetangga. Pak Amin, penjaga musola, pernah bilang kalau lewat malam-malam suka dengar suara sapu lidi dari halaman. Kayak ada yang bersih-bersih subuh-subuh. Padahal halaman belakang rumah itu sekarang dipenuhi ilalang tinggi. Tak ada orang tinggal di sana. Busri, tetangga sebelah kiri, juga pernah bertanya ke Mama saat bertemu di warung. Mbak, rumah itu ada yang numpang nonton TV. Ya, beberapa kali malam-malam saya dengar suara TV dari dalam. Kadang ada lagu dangdut, kadang ada suara berita, tapi saya lihat lampu semua mati. Dan yang paling membuat Mama kembali pucat adalah cerita dari anak kecil tetangga depan Nina. Usia 5 tahun, tante, itu rumahnya Nenek Indah ya? Iya, kenapa sayang? Tiap saya main sepeda sore-sore, suka ada bau kayak obat minyak. Terus ada nenek berdiri di jendela. Dia senyum, tapi matanya kayak hitam semua. Mama tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan dan sepat-sepat membayar belanjaannya. Aku sendiri kadang masih mimpi berada di dalam rumah itu. Mimpi yang sama. Aku duduk di ruang tengah, televisi menyala samar, dan di pojok kursi rotan itu bergoyang pelan. Aku tahu nenek ada di sana, walau tak selalu bisa kulihat. Kadang hanya aromanya, kadang hanya bisikannya, tapi selalu ada rasa ditunggu. Rumah itu tak pernah benar-benar kosong, tak pernah benar-benar mati. Karena mungkin seperti kata nenek dalam suratnya, rumah ini tak suka ditinggalkan terlalu lama. Rumah ini selalu ingin ada yang tinggal dan pulang. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Cerita ini memang terdengar seperti fiksi, tapi sebagian darinya diambil dari pengalaman nyata, pengalaman yang masih membekas dalam ingatan keluarga kami hingga hari ini. Bagi sebagian orang, rumah hanyalah bangunan, tapi bagi yang lain, rumah bisa menyimpan lebih dari sekadar kenangan. Bisa ada sesuatu yang tetap tinggal meski penghuninya sudah lama pergi. Jika kalian punya rumah lama yang sudah ditinggalkan, jangan abaikan. Kadang, yang paling setia menunggu kita bukanlah orang yang masih hidup tapi yang sudah mendahului kita dan belum ingin dilupakan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu suka cerita seperti ini. Kamu juga bisa bagikan kisah horormu sendiri di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu jadi kisah berikutnya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Dan ingat, kalau tengah malam terdengar suara sapu lidi dari halaman kosong, jangan keluar. Assalamualaikum, selamat malam, dan jangan mimpi buruk.